Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Adapun materi yang ingin saya jelaskan adalah mengenai sistem hukum, asas hukum, dan penemuan hukum. Sistem. Banyak sekali pemahaman mengenai definisi tersebut. Setiap pakar memberikan masing-masing pendapatnya. Sistem adalah suatu kompleks elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi. Masing-masing elemen terkait antara satu dan lainnya. Hubungan yang satu dan lainnya saling bergantung. Kesatuan elemen yang kompleks membentuk suatu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya. Pendapat yang lebih sederhana adalah sebagai jenis satu yang dibangun dengan komponen-komponen sistem yang berhubungan secara mekanik, fungsional yang satu dan lainnya untuk mencapai suatu tujuan sistem-sistemnya. Hukum. Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan apakah hukum itu. Dalam perkembangan justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. Pendapat pertama diantaranya menyatakan definisi tentang hukum yang dinyatakan oleh Aikitz. Oleh karena itu, tidak dapat ditangkap panca indera, maka sukar membuat suatu definisi. Hukum yang merumuskan umum-umum kubu ini dapat dibenarkan, apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Pater Mahmud Muzaki. Di antaranya dinyatakan bahwa 100 orang tentang definisi hukum bisa jadi 100 definisi. Terdapat beberapa komponen yang terkandung dalam sistem hukum. Yang pertama adalah masyarakat hukum, himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu, kelompok sekaligus pendapat hukum itu yang diterapkan. Yang kedua, budaya hukum, pemikiran-pemikiran manusia yang usahanya mengatur kehidupannya. Yang ketiga, filsafat hukum, formasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia. 4. Hukum media komunikasi antara teori dan praktik. Hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, and konsep hukum. Yang 5. Konsep hukum, formalitas kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. Yang keenam, pembentukan hukum, bagian proses hukum yang meliputi lembaga-lembaga dan sarana pembentukan hukum. Dan yang ketujuh, bentuk hukum, hasil proses pembentukan hukum. Pada dasarnya, hukum yang ada di dunia ini sangatlah beragam macamnya. Setiap sistem hukum memiliki karakter khas dan penganutnya. Ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama, dan ada sistem hukum civil law, dan sistem hukum common law. Baik, masuk ke materi yang kedua, yakni asas hukum. Sebelum membahas asas hukum, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan asas dan prinsip. Memiliki makna yang sama. Keduanya dimaknai sebagai dasar suatu hal yang tentu, di mana keduanya juga bersifat abstrak. Pendapatnya hanya pada pengguna dan kata yang mengikutinya. Dalam mengatur literatur pengaturan perundang-undangan Indonesia umumnya menggunakan kata asas. Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama, asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat, dan yang kedua adalah nilai-nilai yang dipilih melalui pedoman oleh kehidupan masyarakat secara bersama. Pernyataan tersebut real, ideal, hukum itu merupakan fungsi asas hukum. Asas hukum mempunyai dua fungsi, yakni yang pertama, fungsinya mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang dan hakim, serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Adapun yang kedua, yakni hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif, sifatnya termasuk hukum posesif. Asas hukum dibagi menjadi dua, yakni yang pertama asas hukum umum, asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Adapun yang kedua adalah asas hukum khusus, berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Pada materi yang ketiga, yakni penemuan hukum.
Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap sebagai mempunyai suatu wibawa. Ilmuwan hukum mengadakan pertemuan hukum hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum. Maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum yang melahirkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukumnya juga. Oleh karena itu, doktrin juga kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya menjadi hukum. Ada beberapa metode penafsiran dalam hukum. Yang pertama, yakni penafsiran intervensi gramikal, adalah pemahaman berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun dan di dalamnya berbunyi isi peraturan perundang-undangan. Adapun yang kedua, yakni intervensi historis atau sejarah, adalah peraturan hukum yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun yang ketiga, yakni intervensi sistematis, adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti makna dari suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari apa yang terkandung di dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan bunyi demi pasal, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Baik, adapun yang keempat, yakni penafsiran intervensi teologis dan sisiologis, adalah penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat, situs kondusif masyarakat. Penafsiran teologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan dimaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.